Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 5. Gimana kabar kalian hari ini? Pak Mars berharap kabar kalian sehat selalu, tetap semangat, belajar, bekerja, bermain, beribadah di rumah aja. Di hari Selasa ini, tanggal 2 Maret 2021, kita akan belajar tentang muatan IPS. Tetap di tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, muatan IPS. Di materi ini, kita akan belajar tentang jenis usaha. Kalau kemarin di materi IPA dan Bahasa Indonesia tentang hubungan lingkungan. Tetap di IPS ini ada kaitannya, ada hubungannya, yakni jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui berbagai usaha, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha di bidang produksi yang bergerak dalam mengolah sumber daya alam, hewan, dan tumbuhan disebut usaha agraris. Yang perlu digarisbawahi ini adalah usaha di bidang produksi. Nah, dalam sumber daya alam, hewan, dan tumbuhan disebut usaha agraris. Ini contohnya adalah perkebunan teh. Ini ada sebagian warga atau masyarakat yang sedang memanen hasil tumbuhan teh. Ini ada di halaman 24 di buku tema kalian. Nanti kalian baca terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini ada peternakan ulat sutra. Umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik, penanaman dengan media air, atau vertikultur, cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Ya, ini adalah contoh peternakan ulat sutra. Selanjutnya, yakni perikanan. Ya, usaha di bidang perikanan. Ya, biasanya kalau di pedesaan itu memanfaatkan kolam-kolam yang ada di sawah. Ya, mereka membuat kolam untuk peternakan ikan. Selanjutnya di bidang pertambangan. Ini ada di halaman 25 di buku tema kalian, subtema 1. Selanjutnya, kalau kita tadi membaca tentang perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan, nanti untuk tugasnya di halaman 26, kalian akan mengamati aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Ya, lakukan bersama kelompokmu. Nah, ini bisa kalian lakukan bersama ya, diskusi dengan kalian bisa WA teman kalian melalui grup atau tanya kepada orang tuanya. Ya, jenis usahanya macam-macam ya. Di sini ada contohnya, ini jenis usaha kebun sayur. Sumber daya alam yang digunakan adalah tanah pekarangan. Hasil usaha ya, bisa bayam, tomat, kacang panjang. Manfaatnya sebagai bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Sebagian dikonsumsi, sebagian untuk dijual. Biasanya di pasar-pasar ya, banyak buah-buahan atau hasil usaha dari kebun sayur ini. Nanti nomor 2, 3, 4, 5
kalian nanti tuliskan di sini ya, di buku paket tema kalian di halaman 26. Kalian tuliskan jawabannya di sini. Selanjutnya, ya, kalau tadi itu jenis usaha yang ada di masyarakat, nah ini jenis usaha lebih luas lagi, masyarakat Indonesia. Ya, yang pertama ada perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana peralatan, misalnya mesin. Ya, ada industri yang mengolah bahan baku mentah menjadi produk olahan. Ya, banyak ya. Contoh-contoh industri ini ya, keramik. Kalau di Malang ini terkenal di Kampung Keramik ya, di Dinoyo ya, Kecamatan Lowaru di Kota Malang. Nah, Malang ada perindustrian ya, pengrajin keramik, sehingga kampung di sana itu disebut dengan Kampung Keramik Desa Dinoyo ya, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Selanjutnya, pengrajin mebel. Ya, banyak ya. Kalau pengrajin mebel ini biasanya di sekitar kita. Industri mobil ya, biasanya yang betulkan mobil ya. Perbaikan mobil, bengkel. Ya. Perdagangan. Selain tadi perindustrian, ini adalah perdagangan. Produksi sesuatu. Ya. Yang biasanya yang diproduksi mulai dari makanan, pakaian, hewan, barang, elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Banyak ya, di sekitar kita itu banyak perdagangan ya. Selanjutnya kegiatan jual beli. Jual beli. Kalau tadi itu di bidang perdagangan, perindustrian, yang ini sekarang kegiatan jual beli. Jual beli ya, banyak biasanya di pasar-pasar. Ya, kalau di Malang tuh pasar besar, pasar induk, pasar belimbing, pasar bunul, dan macam-macamnya. Kalau di swalayan tuh banyak ya. Ya, bisa di Malang tuh terkenalnya di Saldo. Kalau di kabupaten banyak ya. Nah, kalau pasar-pasar swalayan seperti ini. Selanjutnya di bidang jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain, konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaannya jual jasa adalah guru, ya seperti yang dilakukan Pak Marus ya, memberikan ilmu, memberikan pelajaran kepada anak kelas 5 SDI Assalam ya, Malang. Ya. Pengacara, dokter, ayo siapa yang orang tuanya dokter. Nah, ini usaha di bidang jasa. Montir mobil, jasa keuangan, ya, pemandu wisata, dan sebagainya. Banyak ya kalau pekerjaan di bidang jasa seperti ini. Selanjutnya, nah ini ada dokter ya, memeriksa pasien. Ini contoh pekerjaan di bidang jasa. Ini ada guru ya. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir. Pak Manus bisa ketemu kalian mengajar di dalam kelas. Seperti contoh gambar seperti ini. Nah, selanjutnya kalian setelah memahami bacaan tadi, mulai dari jenis usaha di masyarakat, jenis usaha masyarakat Indonesia berbagai macam, di halaman 31 nanti kalian akan menuliskan pengertiannya satu persatu. Mulai dari perindustrian itu apa, ya pengertiannya, cirinya itu apa, ya perdagangan, ya pengertiannya apa, cirinya itu apa, terus jasa, pengertiannya apa, cirinya apa. Ya, kalau kalian belum paham ya, kalian bisa baca kembali dengan terma dan teliti perindustrian. Ya, pengertiannya ya bisa di sini ya. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Ya, ciri-cirinya ya. Ya, mungkin kalau industri kecil ini ya, cirinya itu harus punya peralatan. Ya, harus punya modal. Nah, harus punya tenaga kerja dalam jumlah besar. Ya, ini merupakan contoh ciri-cirinya. Punya peralatan, punya modal, punya tenaga kerja. Orang yang disuruh.
entah itu jumlah besar atau jumlah kecil. Ini merupakan contoh ya, ciri-ciri sebuah usaha. Ini nanti kalian kerjakan di halaman 31 di buku paket kalian, tuliskan di sini ya. Nanti di buku paketnya di halaman 31 tema 8 subtema 1 manusia dan lingkungan, kalian tuliskan pengertian dan ciri-cirinya. Selanjutnya, setelah kalian tuliskan pengertian dan ciri-cirinya, nanti kalian bersama teman-temannya melalui grup WA kelas yang kalian sudah buat bersama teman-teman, nanti kalian bisa diskusi di situ, ya. Nama siswa, contohnya Haidar. Nah, usaha keluarga, usaha orang tuanya, ya. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya. Nah, ini ada contoh ya. Contohnya di sini adalah jenis usaha apa yang dilakukan keluargamu atau tetanggamu. Nah, tidak harus bapak ibu kalian ya, atau tetangga kalian. Apa manfaatnya? Ya, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel. Nah, kalau kalian masih demi menjaga protokol COVID-19, ya, ini kan kita nggak boleh ke tetangga, ya. Kalian tanyakan di teman-teman kalian saja, ya. Orang tuanya itu kerjanya apa, ya. Kalian tuliskan di sini dulu ya. Ini ada contoh. Nama siswa, Edo. Usaha keluarga, jasa di bidang jasa. Jasanya apa? Apa dokter? Apa guru, ya, apa perawat, apa pemandu wisata, macam-macam. Manfaatnya pelayanan kesehatan. Kalian bisa bertanya di grup WA, nanti kalian manfaatkan grup WA itu ya untuk saling bertukar pikiran, bertukar pendapat bersama teman-teman kalian. Kalian tanyakan tentang pekerjaan orang tua kalian masing-masing ya, saling diskusi di grup WA ya. Tanyakan satu-satu. Ini mulai 1 sampai 10 ya. Karena kelas kita itu jumlahnya 26, nanti kalian tuliskan 26 siswa. Ya, kalian nanti tuliskan di kertas HVS ya, biar mudah difoto. Kalau di buku paket, kalian kerjakan di buku paket, tentunya tidak akan cukup. Kalian tulis di kertas HVS, jangan lupa dikasih nama, tanggal, garis sebelah kiri supaya rapi. Kelas 5 itu harus bisa rapi dalam hal menulis. Selanjutnya, setelah kalian tulis ya, diskusi dengan teman kalian, nanti kalian diskusikan ya jenis usahanya. Oh, yang pertanian tuh ada berapa? Ada 3 ke 4 ya, nama orang tuanya, usahanya. Oh, yang peternakan tuh ada 4. Yang perikanan tuh ada 5. Nah, sampai 7 ya. Kalian tuliskan di sini di kertas HVS ya, karena jumlah kalian tuh lebih banyak. Ini hanya 7. Nanti kalian tambahi ya, tuliskan di kertas HVS. Selanjutnya, kalian kalau sudah membuat ya, menjumlahkan jenis usaha kedua orang tua kalian, nanti kalian disimpulkan. Nah, jenis usaha apa yang paling sedikit? Tulis. Jenis usaha apa yang paling banyak? Tulis. Kesimpulan kalian itu apa? Dari kegiatan tersebut, manfaatnya banyak sekali. Ya, mulai kalian bisa tahu ya kegiatan jenis usaha orang tua kalian masing-masing anak yang ada di kelas. Ya, dari kegiatan di atas, kamu mengetahui keragaman sosial di tempat tinggalmu, yaitu keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat. Bagaimana sikapmu atas keragaman tersebut? Tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, jadi Pak Marus kasih ya contoh tabelnya di e-learning. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, mendapatkan pengalaman yang terbaik. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, ya. Belajar, bekerja dari rumah. Kita baca doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.